Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas di hari Jumat ini, di Jumat malam ini ya. Jadi sebelum libur panjang ya, masuki bulan Ramadan, teman-teman, kita akan ada T-Talks malam hari ini ya. Jadi seperti biasa kita akan berbincang-bincang ringan ya dengan influencer ya malam hari ini. Selamat malam Vindi ya, selamat malam juga buat teman-teman Cuan Troopers yang lainnya. Ya, jadi T-Talks hari Jumat malam itu selalu spesial karena kita mau nge-recap selama 1 minggu ya, atau dari hari Senin begitu kan. Tentunya perjalanan kita nih buat para investor ataupun kalau kalian trader dari hari Senin sampai Jumat itu pasti kan ada naik turunnya ya. Dan juga mungkin ada strategi baru yang kalian lakukan selama 1 minggu ini. Dan juga mungkin ada beberapa saham yang kalian lepas. Atau mungkin ada saham-saham yang juga tertarik. Nah, ini buat teman-teman ya yang nonton malam hari ini boleh banget tanya-tanya ya langsung sama pembicara kita malam hari ini. Jadi malam hari ini kita ada Handi Irawan, dia adalah technical analyst dari Hot Community ya. Buat teman-teman kemarin kalau misalnya ada yang ikut Sukor Bootcamp 2024 ya, Sukor Bootcamp batch pertama nih. Ya, jadi Hot Community itu adalah salah satu sponsor ya. Sponsor yang memberikan ada membership gratis selama sebulan buat para pemenang bootcamp kemarin gitu ya. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya ada kemarin yang belum sempat ikut bootcamp Sukor, boleh nih ya. Perhatikan untuk batch kedua nanti. Oke. Nah, pasti teman-teman ada pertanyaan banyak ya mengenai recap market kita juga gitu, dan juga mungkin mau nanya nih mengenai strategi investasi begitu ya, apalagi kalau misalnya market sepi begitu. Syarat daftar Sukor gimana Kak? Syaratnya yang penting kamu punya KTP begitu ya. Yang penting kamu punya KTP dan juga punya akun bank ya. Itu bisa dibuka. Bisa cek di eform.sukorsekuritas.com ya, eform.sukorsekuritas.com. Kalau misalnya masih bingung boleh langsung DM Instagram, nanti dibantuin sama adminnya ya. Siap. Halo bro. Malam. Apa kabar bro? Selamat malam. Gimana? Apa kabar bro? Baik bro, udah mau libur panjang soalnya jadi happy. Ini udah mood liburan ini. Iya. Bro, thank you banget ya udah mau join lagi malam hari Sama-sama, ini ngobrol ringan ya sama teman-teman Sukor malam hari ini Cuan Troopers. Dan tadi gue udah sempat mention mengenai Hot Community gitu ya. Lu udah actually 2 kali bro jadi sponsor. Ya kan? Di acara Sukor Bootcamp sama Stock Wars ya. Jadi teman-teman ya yang udah join boleh nih cek Instagramnya bro Andi ya, boleh kalian langsung ngecek sendiri yang namanya Hot Community gitu. Jadi memang gue selalu tekanin sih bro, kalau misalnya di Sukor kan banyak event-event gitu ya. Jadi it's better to go with people kalau misalnya di dalam dunia pasar modal gitu kan. Soalnya banyak yang bingung kan bro kadang-kadang, apalagi kalau misalnya yang baru-baru nih ya kan, gak ada teman, loss-nya sendirian gitu kan, ruginya sendirian gitu kan. Kalau profit juga nggak tahu mau sharingnya sama siapa, gitu kan. Jadi ya gue mungkin teman-teman Cuan Troopers malam hari ini gue mau propose di sini ada Handi, dia salah satu orang yang kelola Hot Community juga, teman-teman boleh cek ya. Oke. Bro, jadi sebelum liburan panjang nih kita mau recap lah ya mengenai market nih selama 1 minggu gitu kan. Jadi hari ini gue lihat sih tadi naik ya 0,6 kalau nggak salah ya. Hari ini 0,11 tutupannya. Oh sorry 0,11 ya. Kalau 5 hari terakhir 0,6 ya apa 0,7? 5 mungkin kita anggap seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir itu 0,96%. Oke. Dan hari ini ATH by the way. Oh that's true. Yes. ATH sempat high-nya di 7416. Terakhir itu kita ATH itu di 7402. So hari ini ATH-nya hari ini pakai banking. Oh, menarik. Terutama BCA. Jadi kita boleh bahas-bahas dikit lah ya mengenai sektor banking. Oke, jadi secara general aja dulu nih, what do you think mengenai market kita nih bro selama 1 minggu ini? Market selama seminggu mungkin lebih, kalau gue lihat mungkin selama 2 minggu ya. 2 minggu ini memang
market itu lebih selektif, jadi cenderung lebih sepi. Sepi dalam artian marketnya itu enggak selalu, misalkan enggak cuma dalam satu minggu tuh misalkan 2 hari sektor ini main terus, enggak. Jadi perubahan sektornya itu cepet banget. Jadi yang tadinya sektor ini naik, besoknya bisa berubah lagi. Yang tadinya sektor yang kemarin main, hari ini diem, atau mungkin 3 hari lagi baru main. Jadi rada marketnya lagi rada tricky. Kita likuiditas kita juga nggak terlalu gede, ya kan bro? Nggak terlalu gede, plus juga sekarang kan makin banyak jumlah saham kita ya, kalau nggak salah 900-an ya, apa udah 800-an, pokoknya hampir mendekati 1000 lah. Jadi sekarang market volumenya nggak bertumbuh, volumenya nggak bertumbuh, stok sahamnya makin banyak, otomatis pecahan-pecahannya kan makin banyak tersebar kan gitu bro. Jadi itu mungkin yang rada berat di market. Jadi sangat-sangat selektif. Mungkin trik-triknya kalau misalnya teman-teman yang ngerasa mungkin lagi invest atau lagi pegang blue chip, pegang banking, yang mungkin mainnya hold-nya setahun, 2 tahun, atau mungkin paling cepat mungkin setengah tahun, itu mungkin berasa cuannya gitu. Mungkin kalau pegang BMRI dari Desember, mungkin rasa-rasanya minimal dari Desember ya. Desember tuh rasanya mungkin 20% dapat kayaknya kan. 10%, 20% tuh dapat gitu. Nah, tapi itu market sekarang itu antara kita mainnya cepat atau lu hold-nya lumayan lama. Dan hold nggak ada no in between lah ya. Nggak ada. Dan kalau lu pun hold-nya pun harus stok-stok yang selektif lah. Dalam artian yang masih punya story, yang fundamentalnya bagus, yang secara valuasinya murah ya gitu. Karena logikanya kalau secara valuasi murah, fundamental bagus, yang nge-trigger dua ini adalah laporan keuangan. Which mean ketika laporan keuangannya bagus, contoh lah kita ambil dari banking, laporan keuangannya bagus, dia keluar, emang fundamental secara valuasinya bagus, plus dividennya gede. Nah udah, ini bisa ngerek marketnya naik gitu. Salah satu contoh kita di hot community ya, namanya, walaupun namanya House of Trader ya, tapi kita juga ada barang-barang invest, sama barang-barang yang benar-benar kita ada dividend play-nya. Kita dari awal tahun tuh kita kasih market outlook, terus kita ngerekom beberapa saham-saham yang mungkin bisa dividend play buat teman-teman gitu. Jadi salah satunya tuh kita ADMF, Adira Finance. Nah, Adira Finance secara fundamental bagus, secara valuasinya juga masih murah dengan kalau nggak salah 6,an kali gitu ya. Kemudian dividennya juga sekitar yieldnya sekitar 7-8%. Nah, itu yang kita pilih sebelum Q4-nya keluar. Jadi begitu. Terakhir kita nge-call-nya itu sebelum Q4 keluar. Q4 nih keluar. Sekarang itu udah running sekitar 20%, 18% gitu. Jadi memang secara pemilihan marketnya juga cukup selektif lah. Kita pun kita bisa bilang tiap hari kita belum tentu dapat tradingan yang bisa kita take profit, tapi memang butuh sabar aja sih bro. Kunci market akhir-akhir ini itu adalah sabar. So gue lihat so far marketnya ATH, ya mudah-mudahan porto kita juga ikut all time high juga ya. Kalaupun masih belum all time high, minimal nggak minus dalam, itu juga udah bagus. Karena benar-benar market itu melatih kita untuk bersabar, belajar lebih banyak lagi. Bersabarnya bukan cuma bersabar untuk kapan cuannya, tapi bersabar untuk kapan entry-nya, kapan saya harus take profit, kapan saya harus cut loss gitu-gitu. Jadi benar-benar semua diajarin lah. Ini benar-benar 2 tahun untuk kita untuk belajar. Gitu. Ya, setuju banget ya bro ya. Jadi emang mungkin lebih ke arah perubahan generasi juga kali ya bro ya. Maksudnya dengan semua yang instan itu kan, jadi mungkin cara berpikir generasi sekarang tuh pengennya cepat gitu ya bro ya.
Jadi mungkin orang-orang kayak Warren Buffett, Lo Keng Hong, sabar bro orangnya kan, Ya. ya kan. Tapi sekarang kita aja kalau ngelihat satu video loading di TikTok tuh nggak sabar langsung di swipe gitu kan. Jadi Bener. jadi mungkin Butuh tiga detik untuk kita memutuskan swipe atau kita masih nonton. iya. Jadi mungkin ya nggak tahu lah ya. Tapi mungkin maksudnya ya itu tantangan juga kali ya buat generasi Gen Z lah ya, bisa dibilang generasi Z, dimana memang kalau yang ya sebenarnya baik lagi sih ke strategi juga kali ya bro ya. Kalau kita trading, scalping juga ya memang harus cepet gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang mau jadi investor, ya kita memang harus bisa sabar sih, harus bisa hold setahun 2 tahun. Bahkan lucunya bro ya, gue nggak tahu nih lu setuju sama gue apa enggak. Cuma setahun 2 tahun itu buat investor yang cukup berumur, gue pernah tanya menurut mereka itu cepet bro. Buat kita setahun 2 tahun itu hitungannya udah lama loh. Betul. Karena mereka tuh yang namanya investasi ya, kalau di bawah zaman 2020, terutama mungkin belasan ya. Mereka yang namanya investasi itu harus 4 tahun ke atas. Jadi setahun 2 tahun tuh juga mereka masih nganggapnya ya mungkin lu masih sedikit-sedikit ada tradingnya lah gitu. Jadi ya bisa diporsin aja lah ya. Sebenarnya kalau dari gue juga personally sebenarnya ada investingnya juga, tapi ya tradingnya juga ada sih. Gitu ya. Jadi ya balik lagi aja ya bro ya. Balik lagi sebenarnya balik yang paling penting itu, terutama mungkin sampai sini kita baru ngerasain sebenarnya gue masuk ke market tujuannya apa. Even misalkan gue di hot community, kita juga ada yang trading, kita juga ada yang invest. Kita pribadi pun kita harus bisa bedain mana yang portonya invest, mana yang portonya trading. Kalau portonya invest, kita harus memperlakukan si saham itu dari kacamata fundamental. Kita harus lihat bisnisnya seperti apa, cara dia meraih labanya seperti apa, kelemahannya atau weakness-nya atau ancamannya apa terhadap bisnisnya, itu yang kita lihat kan. Itu yang lebih kita prefer lihat lah. Sama paling kalau untuk entry baru kita lihat pakai kita pakai apa? Pakai technical gitu. Tapi 80%, 90% porsinya pasti kita lihat dari fundamental, dari bisnisnya lah. Cara bisnisnya kerja gimana, apakah mungkin fundamental oke, evaluasi bagus, secara bisnis bagus, tapi ada satu faktor yang mungkin berpengaruh, yaitu adalah apakah bisnis ini musimnya lagi bagus apa enggak. Misalnya kita penjual durian nih, penjual durian di daerah lah. Kalau di Jakarta penjual duriannya kayaknya all season, durian itu ada terus. Tapi kalau di daerah kan tunggu musimnya dulu. Nah, kayak kalau kita penjual durian di daerah gitu ya, yang harus kita tunggu adalah tunggu bulan-bulan ketika buah duriannya udah mulai matang, udah bisa dijual gitu kan. Otomatis kan begitu itu musim itu udah datang, profit kita pasti naik gitu dibanding ketika kita masih nunggu. Nah, itu pun harus kita kesabaran, mindsetnya kita itu pun harus kita terapin ketika kita mau invest gitu. Nah, beda cerita kalau misalkan kita mau trading, kita tradingnya ya kita harus berlaku sebagai seorang trader gitu loh, sebagai seorang pedagang. Jadi menurut gue tuh di saham, lu mau trading, lu mau invest, itu tuh sah-sah aja. Karena dua-duanya tuh simbiosis mutualisme gitu. Jangan lagi gue nggak tahu sekarang masih ada perdebatan antara, oh lu masih invest, oh lu masih trading gitu. Invest dong, saham itu harusnya invest. Tapi maksud gue gini, satu saham kalau nggak ada tradernya, juga nggak bisa nge-trigger harga itu naik. Ya kan bro? Jadi dan begitu pun sebaliknya gitu loh, nggak ada fundamental, trader itu nggak ada pegangan. Jadi dua-duanya simbiosis mutualisme, kita nggak bisa jelek-jelekin lah gitu. Karena dua-duanya itu bergerak bareng kan. Investor nggak ada trader juga susah. Siapa yang mau naikin harganya kayak gitu kan? Gitu. Jadi ya balik lagi, kita harus nentuin masuknya di market ini seperti apa. Mungkin kalau teman-teman yang baru masuk joinnya setelah COVID ya, atau disebut trader angkatan COVID ya, angkatan COVID. Mungkin saat ini kalian lagi belajar yang namanya, oke, gue harus memutuskan apakah gue trading atau gue invest. Gitu. Ini saatnya belajar karena 2020, 2021 itu
itu pas lagi zaman enaknya Iya. lah. Tapi kalau di saat ini tuh adalah zaman dimana kalian belajar, kalian invest ilmu, kan Sukor ngadain apa Sukor Bootcamp gitu ya. Ya, Kemudian betul, kemarin betul, ada trading competition. Nah itu kalian bisa ikut gitu. Jadi belajar lebih dalam sebelum prepare nanti marketnya akan rally. Ya, Kan ya, nggak selamanya market tuh di bawah terus. ya, Nggak ya. selamanya kita sekarang lagi ngerasa susah banget trading gitu. Kan nggak. Nanti pasti ada momentum ketika trading tuh enak. Ya. Bahkan istilahnya monyet yang pencet buy aja bisa cuan gitu. Nah itu ntar nanti ada momen itu. Nah begitu momen itu datang, kalian udah punya ilmu, ya kalian udah bisa nyusun strategi. Bayangin kalau kalian masuk ke momentum marketnya lagi naik. Ya, Kalian ya. belum ada ilmu. Hmm. Nah di momen marketnya lagi naik, kalian emang cuan, tapi kalian nggak tahu ini gue profitnya sampai mana, cara gue take profit gimana, Ya. cara gue harus average up lagi gimana, itu kan butuh ilmu. Nah ilmu itu kalian belajar di saat kondisi market yang lagi nggak kemana-mana gitu loh. Kita harus kalian belajar. Jadi begitu nanti udah saatnya masa saham lagi bergerak ke atas, nah itu kalian udah punya ilmu, itu yang harus kalian manfaatkan. Betul. Kayak Ya. Setuju banget, bro. Wah itu ya gue setuju banget ya. Jadi memang justru bisa dibilang sebenarnya di saat market lagi naik ke atas itu nggak butuh ilmu juga kali ya, bro ya. Nggak butuh ilmu, ya. Taruh, ya Benar. kan? Tapi nanti pas udah mulai turunnya Nah. lagi ya, siklusnya kan begitu ya. Nah di situ Ya. tuh kelihatan yang berilmu sama yang enggak kan, bro? Iya, Ya, baru kelihatan. betul. Karena namanya manusia itu pasti ada greedy. Iya. Ya nafsu lah, itu pasti ada. Nah, untuk ngontrol nafsu itu saatnya, untuk memutuskan saatnya gua harus cut loss, gua harus take profit atau belum, itu kan butuh ilmu, butuh logika, butuh kecerdasan lah gitu. Ya. Bahkan kalau nggak salah di terabarnya kita sama Sukor di tahun lalu, itu saya sempat share kok soal psikologi trading, kenapa orang yang jago analisa aja tapi itu belum bisa menentukan. Orang nih, ada satu orang jago banget analisa, tapi belum tentu si orang ini jago ketika disuruh trading. Karena begitu orang itu trading dengan uang yang real, dengan duit yang real, itu ada emosi, ada psikologi, ada mental yang terlibat. Ya. Tapi ketika mereka analisa itu mereka nggak melibatkan mental sama beban gitu. Nah itu yang ngebedain gitu. Nah makanya next harusnya nanti kalau misalnya kita ada live trade bareng ya, Trabar gitu di Jakarta, nanti teman-teman bisa ikut. Ntar saya bakal share soal itu. Gue baru mention lagi, ini terakhir Trabar kita bareng tahun lalu, bro. Tahun lalu kan? Iya. Okay. 2024 kita masih belum. Harus disegerakan ini ya berarti. Nanti kemarin Bro Daniel udah ada kode-kode. Oke, bro, nanti kita trading bareng lagi. Oh, siap. Ya. Oke. Ya, jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi memang di saat market seperti ini ya, disinilah ya kita sama-sama belajar juga, begitu kan. Karena memang dari dulu sih ini udah berkali-kali sih sebenarnya gue bilang di TikTok bahwa orang yang gue respect di pasar modal itu orang yang lama, bro. Jadi yang bisa survive, gitu kan. Karena menurut gue orang yang udah survive lama biasanya yang berilmu ya, menurut gue, gitu kan. Jadi ya balik lagi ya dengan strategi yang tadi udah lu mention juga, gitu kan. Bahwa kita emang harus terus tetap belajar ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada, begitu ya teman-teman ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita belajar sendiri mungkin lebih susah, mungkin jadinya lebih lama. Tapi kalau kita bareng-bareng sama komunitas kan jadi lebih cepat, begitu ya. Oke, nih gue ngobrol sama lu seru banget sampai jadi kejauhan. Gue mau mundur dikit, boleh nggak nih, bro? Mundur dikit. Boleh. Nah, jadi kan kita bahas tentang market sepi nih, bro. Kira-kira menurut lo ada sentimen apa nih, bro? Kira-kira kenapa market bisa sepi gitu? Soalnya kalau misalnya kita mau bahas dikit juga kan Bitcoin lagi rame nih, ya kan? Apakah gitu kan?
apakah sudah mulai pivot kan? Kalau gua nggak tahu bener apa nggak ya. Biasanya kalau ekonomi udah mulai membaik tuh orang biasanya udah mulai berani ke Bitcoin tuh bro, gitu kan. Pas kemarin tuh 2000 pas COVID lah Iya, hancur iya. gitu kan. Karena nggak ada underlying asetnya orang belum ngerti dan sebagainya cabut. Nah sekarang udah mulai kan ya nggak tahu ya katanya 2024 harusnya tahunnya lah ya kita balik dan sebagainya. Tapi ya tahun lalu juga dibilangnya gitu. Cuma kan belum. Jadi nggak tahu juga nih mana yang benar. So basically what do you think lah about market sekarang kenapa bisa dibilang sepi gitu? Tanggapan lo apa nih secara opini lo aja? Yang sebenarnya kunci dari market ini mau rame itu adalah kapan the Fed cut rate. Ya, ya. Itu kuncinya. Begitu terjadi pemangkasan suku bunga, otomatis saham itu otomatis semua begitu mereka cut rate ya, Fed Amerikanya cut rate, otomatis mostly beberapa negara akan ikut termasuk Indonesia gitu. Nah, kenapa sampai sekarang tuh saham itu masih belum, karena rate-nya masih tinggi, otomatis orang tuh lebih banyak parkir duit salah satunya di bonds ya. Kita berbicara di bonds dulu. Belum lagi nanti melibatkan di kripto gitu. Jadi mostly sekarang kayak institusi besar itu duitnya juga masih di rata-rata masih di bonds. Jadi kalau gue baca-baca research bahkan kemarin beberapa kali kita outlook, memang kita lihatnya tahun ini itu saham udah mulai ada yang masuk insting. Cuman mereka itu masih mencari saham-saham yang value-nya bagus. Jadi temanya tuh tema saham yang bervalue. That's why kenapa strategi kita di Hot juga di Hot Community juga, ayo kita pilih saham-saham bervaluasi karena itu yang akan diincar. Karena begitu nanti mereka cut rate, otomatis kan pelan-pelan mereka akan mulai jualan. Gitu cut rate, obligasinya pasti akan naik kan. Nah, begitu naik, nanti mereka akan pelan-pelan keluar dari obligasi. Lantas mereka habis itu mulai berani lah, istilahnya mulai berani untuk masuk ke risky asset. Nah, salah satunya risky asset itu adalah saham. Dan mereka akan mulai dari mencari saham-saham atau saham-saham yang secara fundamental masih bagus. Jadi belum ada gap antara di bond sama saham yang bervaluasi. Itu. At least gue udah mulai start di saham, tapi gue masih menjaga. Gue nggak berani yang terlalu beresiko gitu. Jadi mereka akan mulai dari saham-saham yang valuasinya bagus, fundamentalnya bagus gitu. Nah, salah satunya contoh kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari banking kita, blue chip BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah itu kan kelihatan. Selain karena emang laporan keuangan yang bagus, otomatis berpengaruh pada fundamentalnya bagus, kemudian menghasilkan dividen yang bagus, yield-nya bagus. Ya mereka dapat double gitu, capital gain plus dividen gitu. Jadi itu sebenarnya udah mereka mulai. Nah, di samping itu selain duitnya masih dekat di bonds, ada risky aset yang lebih menarik saat ini, yaitu cryptocurrency gitu. Cryptocurrency dengan berbagai tema, Bitcoin halving yang kita kenal udah sampai 4 atau 5 kali ya, itu udah sampai diprediksi Bitcoin halving itu akan terjadi antara April atau Mei, harusnya April ya. Nah itu biasa memprediksi bahwasanya setiap kali ada Bitcoin halving, market kripto itu akan bergerak naik gitu. Nah otomatis duit lagi dari yang mungkin tersisa di saham tadi pindah lagi ke kripto. Ya terbukti lah kalau misalnya kita bisa lihat beberapa influencer saham pun sekarang udah mulai mainnya di kripto gitu. Itu kita bisa lihat lah gitu ya. Masuk makanya di kita juga kita buka divisi cryptocurrency juga di Hot Community ya. Jadi dan itu mulainya bukan dari sekarang, kita udah mulainya dari awal 2024 gitu. Karena kita juga udah mulai melihat ada potensi ke arah ini tuh. Jadi untuk saat ini mungkin secara saham belum begitu oke, tapi bukan berarti kita meninggalkan saham semuanya, enggak. Kita kan ada bisa dividend play, terus trading juga beberapa mungkin yang lebih selektif ya. Contoh
yang di saya sama di grup masih main tuh grupnya Barito, ya terutama brand, TPIA, cuan itu kan masih bisa kita manfaatin lah momentum-momentum pendeknya, mungkin nyari 5%. Kita swing di brand juga masih cukup oke gitu. Jadi memang lebih sulit, tapi mau nggak mau kita harus bertahan dan bersabar, bro. Iya, Mau nggak mau. Iya. Ya, jadi ya kalau dari gue mungkin bisa dibilang jadi intinya sebenarnya lebih dari kalau dari gue ya nangkepnya adalah kita memang perlu tahu instrumen yang kita gunakan sebaik mungkin lah ya bro ya kalau misalnya kita mau berinvestasi atau trading gitu kan, karena mau kita investasi di kripto, di saham, kalau misalnya kita nggak ngerti emitennya, kita nggak ngerti juga apa itu kripto, atau nggak ngerti tentang koinnya, tentang underlying-nya, tentang sentimennya juga sama aja sih, gitu ya. Bisa dibilangkan, dan setiap orang juga punya risk profile-nya ini ya, teman-teman cuan troopers, kita punya keuangan yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini juga sebagai reminder aja bahwa sebelum berinvestasi atau trading, teman-teman harus perhatikan juga keuangan kita, personal finance ya, jangan sampai kita itu jadi malah susah gara-gara salah pilih instrumen investasi yang tidak cocok dengan profil kita. Itu gue sering banget dengar tuh zaman COVID tuh bro. Jadi orang kan banyak itu pinjol tuh namanya COVID kan ya bro ya, kalau nggak salah ya. Zaman COVID tuh. Mulai setelah mulainya saya. Iya kan, karena banyak yang di PHK, ada yang potong gaji dan sebagainya, akhirnya orang harus pinjam duit dan sebagainya begitu kan, karena hutang terus berjalan dan sebagainya kan. Nah disitulah ya kalau misalnya kita personal finance-nya kurang bagus ya akhirnya susah begitu kan. Oke, sebelum kita lanjut nih mungkin aku mau remind buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan ya buat Bro Andi, boleh banget ditanya, boleh bro ya. Silakan. Mungkin boleh. saham atau mungkin sektor juga gitu ya, teman-teman nih yang nonton boleh nih nanya-nanya ya. Ini mungkin dari gimana bro? Nggak apa-apa, lanjut. Mungkin sambil nunggu teman-teman mau bertanya silakan ya. Gue juga tadi mau nambahin juga. Boleh. Jadi benar kata Bro Jo. Kita nggak harus ikutin semua, kita nggak harus FOMO, lagi-lagi gue ingetin karena mulai ada FOMO di instrumen cryptocurrency gitu. Tapi menurut gue kita nggak usah FOMO lah, nggak usah. Kalaupun mau masuk, mau belajar gitu, gunakan porsi aset kalian yang kalian nyaman gitu. Utamakan risk ya, jangan selalu mikir rewardnya gitu. Karena kalian belum tahu itu apa gitu. Kecuali kalian memang udah menekuni lebih dalam, ya itu boleh. Ya, setuju banget ya. Ini gue suka nih ya. Jadi kadang-kadang orang terlalu berfokus kepada reward, lupa risk ya. Padahal dunia investasi, pasar modal atau ya investasi in general ada risk dan reward ya teman-teman ya. Kita selalu berusaha meminimize risk ya. Kalau trading itu kan minimizing risk ya. Jadi contoh kayak kenapa 2 tahun terakhir ini orang lebih banyak di bonds. Iya. Contoh nggak usah bonds lah, deposito. Katakan kita letakkan deposito di Bank Amerika. Suku bunga The Fed sekarang 5,25 sampai 5,5 ya kalau nggak salah. Nah, lu nggak ngapa-ngapain aja setahun dapat 5%. Apalagi lu punya aset yang gede gitu. Ya kan? Daripada lu harus beradu, katakan gue punya berapa? 1 juta US dollar gitu. Daripada gue harus beradu sama resiko yang ada di risky aset, mending gue letakin 100 juta dolar gue di bank deposito. 5% setahun udah lumayan. Jadi konsep berpikirnya begitu. Jadi nggak selalu tapi kan cuma 5%. Enggak gitu. Yang harus dipertimbangin itu adalah risikonya. Wah, ini bagus banget ya buat teman-teman nih, harus diingat ya. Ini simple tapi banyak dilupakan ya buat investor dan juga trader mengenai risk dan reward. Oke. Sebelum kita mulai tanyain, ambilin pertanyaan dari teman-teman cuan troopers, gue mau nanya satu pertanyaan deh bro, dari gua. Ya kan lo bahas mengenai The Fed suku bunga kan, walaupun kemarin kan maunya Q1 tuh dipangkas tapi nggak jadi, tapi katanya sih tahun ini akan dipangkas ya. Dan
ini kan harusnya menjadi sesuatu yang good buat sektor properti nih, ya kan? Kan di Hot Community, setahu gue kalian suka ada inilah ya, ada rekomendasi gitu-gitu kan, Ya, betul. ngeliat valuasi mana yang bagus. Nah, dari sektor properti menurut lu jagoan lu yang mana nih bro? Kalau misalnya memang nanti ada hembusan cuan ke sektor properti nih, kira-kira emiten mana nih yang paling menguntungkan? Disclaimer ya teman-teman yang nonton ya. Sebelumnya disclaimer, tapi di kita tuh sebenarnya biasanya ya, walaupun sebenarnya kita belum nge-call, Ya. jujur kita masih belum nge-call properti gitu, karena menurut kita mungkin properti akan kelihatan mungkin dekat-dekat jelang seperti yang tadi lu bilang. Ya. Harusnya kan Maret awal-awal kan diprediksi kalau dari CMA Fed Watch Tool-nya kan Maret 2024. Kemudian diundur jadi ke Juni. Jadi saat ini tuh kalau nggak salah gue lihat CMA Watch Tool-nya terakhir itu adalah di Juni, itu sekitar 55% lah kemungkinan mereka memprediksi bahwa The Fed akan mulai memangkas tingkat suku bunga. Cuman gue masih belum gitu yakin, belum begitu yakin ya, karena gue takutnya The Fed itu akan mengulur. Kan sebenarnya ini ada momen yang mereka mepet lah. Kalau mereka nggak cut rate, otomatis mereka akan timbul resesi. Jadi semakin jelek data ekonominya mereka, itu makin mempressure mereka untuk cut rate. Karena kalau data ekonominya makin anjlok, itu otomatis akan resesi. Bahkan beberapa riset kayak BlackRock, Morgan Stanley, itu mereka memprediksikan ada mild recession khususnya di Amerika gitu. Yaitu karena mau nggak mau saat ini tuh The Fed cenderung lebih kepepet lah, karena kalau ekonominya makin jelek kan sebenarnya market sekarang itu naik karena sentimen, salah satunya mungkin kalau Nasdaq itu adalah Nvidia. Nvidia dengan AI-nya kan, itu yang nge-trigger marketnya, mereka masih cukup kuat gitu. Nah, begitu The Fed-nya mulai mepet dengan kondisi ekonominya mereka, otomatis mau nggak mau mereka harus cut rate, karena kalau nggak mereka akan jatuh lagi ke resesi. Itu satu. Kemudian gimana pun tahun ini tahun mereka untuk mereka masih ada pemilu ya kalau nggak salah November. Betul. Dan itu kan juga akan berpengaruh juga. Jadi gua rasa kalau nggak Juni pun harusnya Q4 mereka akan cut rate. Paling gua ngelihatnya paling jauh itu Q4 baru akan cut rate. Dan begitu cut rate, begitu mulai ada udah isunya udah kuat untuk pemangkasan suku bunga, otomatis kita akan kelihatan sektor properti salah satunya yang mungkin properti dan tech itu pasti akan gerak. Tapi kalau lu nanya gue, kalau misalnya nanti kemungkinan milih apa, gue mikirnya akan milih SMRA, CTRA, sama BSD. Itu menurut gue properti masih cukup oke. Dan pilihan satu lagi yang mungkin lebih volatilitas itu adalah PANI ya. Oh iya. Ya, itu masih cukup menarik karena di samping itu masih ada, saya rasa proyeknya PANI itu masih ada, masih cukup bagus sih. Gitu, bro. Oke. Wah, ini jawaban lo mirip bro sama Arvin bro. Kemarin gue ngobrol sama dia di kafe, terus suaranya dia nggak jelas gitu, tapi gue prediksi lu sama gitu ya, maksudnya untuk The Fed itu cut rate itu bahkan dia mikirnya hampir kayaknya nggak akan kejadian tahun ini. Ya, kalau kan? Arvin tadi gue kebetulan ketemu Arvin dan Arvin juga bilang kalau gue katanya gue ngerasa kayaknya karirnya tahun depan bukan tahun ini. Ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman Cuan Troopers, pelajaran yang bisa kita dapat adalah ini semua kan proyeksi ya, bahkan belum ada datanya, belum pasti juga ya. Jadi ini spekulasi bisa dibilang juga. Betul. Jadi jangan sampai kita salah strategi ya, karena kita terlalu percaya spekulasi daripada data yang ada gitu ya. Apalagi mengenai sektor properti ya, memang sektor properti ini udah ditunggu-tunggu panggungnya gitu kan. Kapan dia naik panggung gitu kan? Udah beberapa tahun belakang ini. 2 tahun atau 3 tahun ya? Iya. 2 tahun ya? Iya, dari COVID bro, nggak ada yang di rumah bro. Bener. Iya. Ya gitu,
suku bunganya, apalagi suku bunga Iya, Indonesia masih 6%, ya susah. iya, iya, iya. Nah, Jadi ya mungkin bersabar, tapi at the same time juga kita harus mikir bahwa sektor di bursa kita nggak cuma properti ya bro ya. Maksudnya apa pundi-pundi itu? cuan itu nggak cuma dari situ aja. Jadi tetap Ya, kita harus betul, betul. bisa fleksibel juga lah ya bro ya, bisa dibilang Mm-mm. kan. Oke, oke. Ya, kita Lanjut. mau coba jawabin Enggak. pertanyaan teman-teman Oh, boleh, Coffee boleh, boleh ya boleh. bro ya? Boleh Silakan. bro ya? Oke. Oke, ini ada dari Lutfi Mm-mm. nanya mengenai Java sama Pegas nih bro. Oke. Ini kayaknya udah mendekati Eh, bulan-bulan puasa nih, nanya-nanya nih yang kayak gini nih. Coba Oke, gimana nih? Java itu hari ini keluar berita ya. Hmm. Jadi Java sektor poultry itu lagi cukup oke karena kemarin isunya adalah apa? Jagungnya lagi turun karena panennya cukup gede, jadi otomatis harganya turun. Itu satu, itu nge-trigger Java dan Cepin. Kemudian hari ini keluar di Bloomberg keluar berita Java-nya Singapura itu akan di private. Hmm. Jadi Baru Java denger gue Co tuh. Ltd. Apa? Baru Ya. denger gue. Nah, itu baru akan di private dan itu akan menguntungkan Java-nya Indonesia karena otomatis lini bisnisnya yang ada di Singapura akan pindahnya bersumbernya dari Indonesia gitu. That's why Java itu hari ini naik cukup kenceng walaupun ujungnya kempes ya karena kayaknya kelihatannya sell on news. Bahkan gue sempat nge-call di kita kemarin karena dia ada secara teknikal ada rounding bottom dan targetnya pun udah kecapai nih 7%. Cuman harusnya masih ada kemungkinan dia masih bisa naik karena secara momentumnya juga masih kuat di sini. Gue kelihatan nggak ya? Oke. Nah, targetnya dan kalau misalkan momentumnya dia masih cukup kuat dan bisa menembus level MA200 ini, garis ungu ini MA200. Kalau dia bisa nembus ini otomatis dia masih akan bisa gerak sampai at least ke 1360. Dan kalau misalkan lebaran sih gue tuh lebih gue ngerasa kalau kita ngomongin bukan sentimen ya tapi kenyataannya yang kita tahu harga ayam kan diatur sama pemerintah, otomatis margin mereka juga nggak bisa gede, ya kan? Karena harga ayam potong itu kan di maintain sama dibatasin lah sama pemerintah. That's why gue rasa mungkin jadi sentimen, ya mungkin ya muncul sentimen seperti ini kan dia bisa narik market, bisa narik saham Cepin maupun Java gitu. Nah, tapi kalau kalian nganggap apakah itu nanti bisa berimpact ke laporan keuangannya, saya rasa nggak gitu oke gitu. Maksudnya nggak gitu berpengaruh lah. Sekarang kita lihat Pegas ya. Pegas gue ngerasa kemarin tuh dia ada potensi bisa double bottom, tapi ada potensi juga dia bisa jadi ascending triangle. Ascending triangle mungkin segini. Nah, dia mulai naik setelah kemarin turun cukup dalam. Gua rasa mungkin ini ada kaitannya dengan sentimen laporan keuangannya, tapi mudah-mudahan bagus hasilnya dan ketika dia break 1145 kemungkinan di garis. Harusnya kelihatan ya, Bro ya? Ya, kelihatan ya. Nah, di 1145 kemungkinan dia akan bisa naik ke 1200. Nah, begitu dia break 1200 itu harusnya naiknya cukup oke lah. Kalau dia bisa nge-break ya. Cuman masalah sekarang tuh di market itu adalah volume. Volume doang. Itu doang. Jadi nah ini yang harus kita pelajari juga. Dalam artian kalau misalkan ternyata kita lihat kondisinya volumenya nggak volume transaksi nggak terlalu gede, otomatis kita harus juga menyesuaikan ekspektasi. Tadinya mungkin, wah ini targetnya di 20% nih. Karena kondisi volume transaksi market nggak begitu mendukung ya, mungkin kita bisa set lebih pendek gitu. Jadi itu bisa membantu kita dalam trading. Jadi itu bisa dibilang sebagai salah satu strategi lah ya bro ya di kala market lagi tepi ya. Yes. Oke, siap.
Kita lanjut lagi bro ya. Yap. Ada yang nanya nih saham GDST. Waduh. Saham Yap. apa nih? GDST. Ini hari ini saham steel-steelan naik. Hmm. ISP keras harusnya hari ini naik sih. Iya, keras Krakatau Steel, ISSP, termasuk si GDST juga naik. Cuman GDST hari ini dia gap up plus dia naik. Harusnya GDST mungkin 144 mungkin jadi targetnya ya. Kalau besok nggak kuat mungkin dia bisa tutup target di 121. So far momentumnya ada, volumenya hari ini juga ada, harusnya 138 sampai 143 mungkin itu jadi target pertamanya dulu sih. Kayak gitu. Oke, siap. Yap. Oke, ya, coba lagi Kayak gitu. ya. Oke, untuk yang GDST udah dijawab ya. Oke, nah ini menarik nih. Digital nih bro, what do you think? Arto nih sama MTech bro. Arto, oke. Arto menarik. Hari ini gue liatnya Arto itu boleh diperhatiin kalau dia turun di sekitar 2730, 2720. Ini kayaknya gue naikin dikit deh. Nah, Arto 2770, 2720, 2750 itu mungkin jadi area akumulasinya karena harusnya dia bisa membentuk sedikit seperti cup and handle ya, mungkin secara teknikalnya. Jadi ada, kalaupun dia nggak bentuk cup and handle, mungkin bisa jadi double bottom 2520, cuman mudah-mudahan dia bisa mantul dari 2720 dengan target di sekitar 3300. Jadi ada potensi Arto ya. Jadi itu boleh diperhatiin juga untuk Arto, boleh buy on weakness di dekat 2720. Kemudian MTech ruangan pergerakannya agak sempit. Ini juga gue sempat punya, tapi memang masih loss. Dia ada sedikit mini falling wedge ya. Breakoutnya di level 474, targetnya itu ada di sekitar 500 untuk sementara ini. Jadi kita cuma butuh momentumnya sih. Kalau tech itu ketarik sama Goto sih soalnya. Naiknya ketarik Goto, turunnya juga ketarik Goto. Kan Goto beberapa seminggu ini kan ada sentimen kan, banyak sentimen. Yeah. Jadi tech-nya ketarik itu sih. Ini juga sama sih bro. Grup MTech itu udah lama juga nggak main. Kalau nggak salah udah hampir 2 tahun kan. Iya. Bayangin aja dulu MTech di harga 3.000, sekarang di 500-400an. Crazy ya itu ya. Crazy. Wah, emang luar biasa sih ya. Emang harus diperhatiin juga sih saham ya, time to time ya teman-teman ya. Oke, Goto tuh sekarang harganya berapa ya bro? Goto hari ini turun ke level 70. Kemarin penurunan target lewat dikit sampai 63, harusnya di sekitar 65. Nah, harusnya dia akan konsolidasi di level 65 sampai 75 lah. Ini mungkin jadi area geraknya Goto 65 sampai 75. So far sih gitu sih. Gue kalau ngeliat Goto tuh kadang-kadang kalau udah mau deket-deket 50 tuh suka tiba-tiba jump sendiri loh. Bener. Iya kan? Pokoknya kalau udah dekat-dekat 50, mendekati 60, nah itu biasa boleh disclaimer. Disclaimer on. Jajan aja tapi biasa. Iya, benar. Yep. Oke, sip. Thank you ya, bro. Udah dijawab pertanyaannya Dita Putri, Arto dan MTech. Ini ada pertanyaan dari Ari Nugroho, MDKA Martins nih bro. Gimana what you think? MDKA. Ya. MDKA bosnya lagi rugi. Enggak lah.
MDKA gue nggak tahu di saat kita tahu golnya naiknya cukup kencang ya. SAU USD-nya udah naik dua satu tujuh satu. Gila, Ini SAU iya kan gila banget loh. serem banget. Tapi MDK-nya nggak gerak gitu. Nah masanya Ya. masih kalau gue lihat MDK tuh masih cukup ada seller ya. Jadi masih akan berat. Mungkin dia akan konfirmasi kalau dia belok di garis ini itu 2430 2440. Begitu dia belok gini mungkin dia baru akan naik. So far ya kemarin udah patah di sini. Ini sih target dari pattern ini ya. Cuman dia sudah sempat belok yang mudah-mudahan bisa naik di atas ini. Kalau enggak ya cukup berat gitu. Itu untuk MDKA. Teams gua nggak tahu. Jujur gua nggak tahu ada sentimen apa. Cuman memang hari ini hampir arah tadi si Timah. So Timah kalau misalnya teman-teman punya jaga di level ini 680 jangan sampai jebol ya. Kalau belum punya saya rasa tunggu dia konsolidasi lah. Itu lebih bijak masuknya karena secara tren jangka besar dia masih downtrend banget ya. Masih downtrend banget. So harusnya dia begitu naik mungkin testing pertama kalaupun besoknya masih naik akan ngetes 870 mungkin 800 dulu kalau bisa lewat mungkin ke sini 895 tapi kalau enggak dia akan konsolidasi di sini yang penting kuncinya adalah jangan tutupan di bawah 680 kalau nggak tutupan di bawah 680 masih cukup bagus loh dositin gitu bro. Oke, sip. Udah dikasih ya teman-teman ya tadi untuk jaga loss juga ya. Jadi jangan lupa untuk trading plan kalian juga ya. Oke, kita lanjut lagi nih dari Kirana ada nanya mengenai Aces, bro. Oke. Aces. Bakal jebol resist atau turun ya kira-kira? Aces kemarin naik dari sini di Januari udah capai target bahkan dia udah turun tapi masih naik lagi. Mungkin ada beberapa ini wah ini double top nih kok gitu. Tapi kita harus lihat view yang lebih gede. Dia mungkin bisa kalau masih ada sentimen. Ini kan gue cuma berbicara secara teknikal. Yeah. Tapi kan teknikal itu didukung kalau misalkan ada sentimen, ada ini ya, ada mungkin ada sentimen dari fundamentalnya gitu-gitu. Nah, kemungkinan dia ada cup and handle yang cukup gede dengan masa konsolidasinya itu dari Oktober 2023 sampai sekarang itu Maret 2024. Jadi ada berapa bulan ya? Ada 4 bulan ya, 4 bulan, 5 bulan gitu. Nah, harusnya kalau misalkan dia nanti bisa break di atas 865 atau mungkin 880 dia mungkin akan akan mulai bergerak ke atas targetnya ada di sekitar 1050. Nah untuk mencapai target itu ya yang pertama kuncinya adalah dia harus breakout dulu 875 880 kalau enggak baknya akan susah. Nah kita lihat jangka pendeknya dia masih volumenya nggak gitu besar. Kalaupun dia patah ke bawah jaga level 750-nya jangan sampai ke bawah. Kalau level 750-nya jebol berarti pattern ini gagal. Kayak gitu sih. Kalau untuk si Aces ya. Ya mudah-mudahan ada sentimen lebaran orang ganti furniture baru. Kalau misalnya mau ikutin sentimen lebaran mungkin kalau gue ya ngeliatnya mungkin perhatiin Indomaret kali bro sama Alfamart juga menarik sih. Ya, Alfamart, AMRT sama Dinet. Ya, Dinet. Cuma Dinet kan lebih tipis kan. Betul ya. Karena gue sempat baca AMRT 5 tahun terakhir kalau di bulan Maret April tuh rata-rata naik 5% gara-gara bulan puasa gitu. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman boleh analisa lagi sih. MIDI ya. MIDI ya. Iya. MIDI itu juga oke kok. Lawson. Oke. Ini ada yang nanya lagi bro dari Mr. Fin 123. Antam gimana nih kira-kira? Antam. Malah
Antam lebih menarik saat ini dibanding NDKA. Nah, Antam Oke. tuh cuma kuncinya satu, dia harus break up di level 1600. Hmm. Kalau enggak mungkin dia akan konsolidasi lagi, tapi kalau dia bisa break out di 650, 1600, maka targetnya ada di sekitar sampai mendekati 1800 lah di area ini. Ini dia kemarin turun-turun udah cukup sampai di targetnya di sekitar 1400. Kemudian dia mulai berbelok arah, harusnya dengan dua volume yang cukup gede beberapa Mhm. hari ini harusnya mungkin bisa break dengan sentimen mungkin emas juga cukup berpengaruh lah kayak gitu. Jadi Mhm. harusnya kuncinya dia harus break 1600, kalau nggak break 1600 dia agak susah untuk si Antam. Oke, satu pertanyaan lagi ya Ya, bro ya sebelum kita tutup silakan bro. aja kita Aman. malam hari ini ada dari Raharjo nih nanya PTPP sama Adi dong lumayan gerak hari ini katanya. Hari ini sentimen gue hari ini cut loss Adi loh. Oh, Karena tadi pagi kan lihat laporan keuangannya keluar hmm. dan laporan surprisingly nggak tahu itu surprisingly bagus laporan keuangannya Oke. untuk Adi. Nah, dia sempat gap up. Tadinya mau saya scalping, cuman ternyata gagal. Eh, saya lihat kayaknya ini untuk momentum sesaat doang. Hmm. Tapi kalau untuk di swing untuk apa susah. Karena Ya. masih cenderung banyak seller untuk si PTPP sama Adi. Hmm. Jadi Oke, hati-hati oke. aja sih. Yang penting kalau sorry, ini kalau PTPP dia jangan jebol di bawah level 486, jangan Hmm. jebol di situ. Kemudian Adi Karya jangan jebol level 280. Mungkin kalau mau trading ya buy on weakness, terus megangnya sabar. Yang penting di bawah 280 ya cut loss karena itu level supportnya yang cukup kuat sih kayak gitu. Oke, sip, sip. Itu untuk sini. Thank you banget bro ya. Thank you Satu bro. pertanyaan nih dari gua, satu pertanyaan nih. Kan libur panjang, Yep. 5 hari minggu ini kita naik terus. ISG hijau, hari ini hijau. Menurut lu minggu depan koreksi atau gimana nih? What do you think proyeksi ISG kita buat minggu depan? Secara Uh, teknikal. secara teknikal ya nih, gua Iya. share teknikalnya. Oke, ini target gua untuk ISG. Dia cup and handle. Hmm. Kemarin gua kira ini udah jebol di level ini 7255. Kemudian ternyata dia berbalik arah. Dia udah breakout hari ini walaupun tutupannya ini candlenya kuning karena opennya gap up gitu di TradingView bacanya jadi merah. So far kalau misalkan ISG nggak turun di level 7370, 7360, dia masih ada chance untuk ke targetnya lah. Masih ada chance mungkin sampai mungkin sebulan penuh ini masih ada potensi untuk dia naik sampai 3%. Nah, kita juga harus lihat penunjangnya apa. Penunjangnya yang pertama BCA. BCA secara teknikal itu secara sentimen dulu. Secara sentimen ini lagi ada periode dividen. Dia bakal RUPS kalau nggak salah di bulan Maret ini tanggal berapa? 17 atau berapa. Nah, berarti secara fundamental dia lagi ada sentimen terkait dividen. Secara teknikal dia break dari pattern flag bullish flag ya. Nah, targetnya itu ada di level 10.650. Tadi pagi saya juga sempat ngepost, wih ini BCA masih ada potensi buat naik. Nah, pergerakannya ada sekitar 4-5%. Nah, itu mungkin jadi pendongkrak market. Kemudian BNI juga, BNI ada sedikit mirip seperti asymmetrical triangle. Ya. Jadi ada target di sekitar 6.350. Sentimennya juga sama ya. Sentimennya itu ada dividen. Kemudian Mandiri. Jadi Mandiri juga kalau begitu dia udah mulai belok di area 7175, kemungkinan dia bisa cetak all time high lagi di 7.400 untuk si BR. Ini sentimennya juga terkait dividen. Kemudian yang terakhir BBRI. Nah, BBRI juga sama. Hari ini udah mulai all time high lagi 6.400.
itu udah cukup bagus ya. Siapa tahu dia masih bisa breakout dengan sentimen laporan dividennya. Jadi akan kemungkinan sampai 67 atau 66 itu masih cukup. Nah, jadi kalau lihat dari posisi bankingnya cukup mendukung, hanya saja mudah-mudahan pergerakan IHSG tadi dibantu sama grup Barito. Ya, salah satunya brand. Secara teknikal dia udah break dari ascending triangle, dia bahkan udah retrace kemarin, kemudian dia mantul lagi. Nah, kuncinya brand begitu dia break 6.400, target jauhnya itu ada di sekitar 7.800. Jadi kalau brandnya naik, bankingnya naik, otomatis ISG rasa-rasanya mencapai 3%. 3% itu cukup mudah lah gitu. Dan belum lagi Aman Mineral yang diam-diam juga menopang pergerakan ISG. Jadi kita lihat dari banking, kemudian Barito Group, kemudian Aman ya, harusnya kalau di antara semua mostly mereka bergerak ke atas, harusnya ISG tercapai di level sekitar 74 73. Oke. Gitu, Bro. Siap. Oke, thank you banget ya Bro Thank you Andi banget, Bro. untuk penjelasannya nih ya, dari sentimen, dari psikologi kita trading gitu ya, risk profile, sampai bahkan proyeksi juga Yes. secara teknikal ISG ke depannya ya. Bro, sekali lagi gue mau say thank you buat waktu lo dan Sama-sama, semua bantuan lo Bro. juga ya, Thank on you. community buat sekuritas. Sampai ketemu lagi ya Bro ya, Oke, di pelebar kita Bro nanti ya secepatnya Oke, ya. siap-siap, kita tunggu. Oke, siap. Bye-bye semuanya. Oke, Teman-teman thank you Jam guys Jumpers semua. juga. Dadah.